Centeng lo kayak gitu. Surat 470. Horoskop. Oh ini ya, kayak zodiak gitu ya. Apa zodiak lo? Pan? Zodiak? Cancer. 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 28 Juli Cancer kan? Gemini apa Cancer? Nggak tahu gue. Allahu Akbar. Zodiak gua Virgo. Virgo. Libra. Gemini. 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 Pan? Zodiak? Allahu Akbar. Capricorn. Sagittarius. 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 Seberapa tahu lo tentang zodiak lo? Aduh. Saya kurang tahu, pokoknya yang ada gambar panah-panahnya sama api. Nah itu Sagittarius dah. Udah lama nggak baca-baca horoskop itu, katanya haram soalnya. Cancer itu ya kayak gue gini aja, kayak hahaha di luar padahal nangis di dalam. Gemini ya. Gengsi. Muka dua. Singa. Udah itu aja. Kuda no, kepala manusia. Gak terlalu peduli sih sebenarnya. Tidak menganut paham mengerti zodiak. Kata orang-orang baperan Gemini. Ada ramalan yang lo inget gak? Oh ini. Katanya Taurus adalah orang yang paling setia. Biasa sih Capricorn ini cocok sama Taurus. Enggak deh kayaknya. Nggak ada sih, soalnya kayak bohongan semua. Kayak katanya hari ini aku bakal dapat duit banyak. Ya cuma 20.000 kayak gitu. Percintaannya mungkin. Tapi kayak itu general banget gak sih? Selalu bimbang, gak bisa nentuin, gak enakan sama orang lain. Gue tuh orangnya ini pesimis. Gak inget gue. Pokoknya baik-baik semua dah, nggak ada buruknya. Pertama perfeksionis, kalau bagian kayak gitu gue paling hyper. Kayak gitu tuh apa? Ya Allah. Kan katanya Leo itu nggak cocok sama Gemini. Dan gue tuh pernah pacaran sama cowok Gemini kan. Kayak tiap hari tuh gue sama dia bisa tiap hari berantem, tiap hari gue dibikin nangis sama dia. Nggak ada. Terus lo ngerasa relate gak sama ramalan-ramalan itu? Enggak dong. Relate sih, cuman kadang-kadang ada yang cocokologi juga gitu. Ya. Pernah. Enggak anjir, jauh. Tentang keuangannya, saya dapat banyak uang, tuh bener tuh gue dapat banyak uang. Terus percintaan, terus tentang karir kamu di tahun ini bakal cemerlang, tuh bener. Kadang iya, kadang enggak. Gue nggak pernah punya pacar sih. Gue nggak tahu dia setia sama siapa. Lo percaya nggak kalau zodiak itu menentukan sifat seseorang? Zodiak menentukan sifat seseorang. Enggak. Enggak. Percaya sih. Gue ngalamin banget sih. 50-50 sih. Cewek-cewek yang gue deketin tuh pas banget karakternya sama zodiaknya. Lo tau gak sih kalau percaya zodiak itu musyrik? Baru tahu. Gak tahu gue. Tahu. Kenapa musyrik ya? Yang gue tahu kalau percaya ramalan. Sama aja ya. Bego banget sih Rudy ya. Enggak tuh. Gak tahu gue. Iya, bisa jadi sih. Iya, musyrik gue percaya. Gue tahu maksudnya. Tapi gimana dong anak zaman now? Apa pesan lo buat orang-orang yang masih percaya horoskop atau percaya zodiak? Boleh aja sih sebenarnya percaya sama zodiak, tapi jangan Jadi tolak ukur. Nggak usah percaya gituan. Tinggalin lah bro, lu kan punya agama. Fokus ke masa depan diri lo sendiri, nggak usah bergantung sama yang namanya zodiakan. Nggak ada. Nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Pada tayang kali ini, itu kita akan bahas masalah horoskop ini. Saya tidak akan bicara dalam konteks hukum, hakam, halal, haram atau tidak di sini. Tapi saya akan menjelaskan bahwasanya, ya, percaya kepada ramalan, percaya kepada tukang tenung, ahli nujum. Itu dari zaman dulu sudah ada tuh, mereka melihat dari perbintangan, dari siklus pergantian posisi bintang-bintang. Maka orang-orang akhir zaman ini membuatlah sebuah rubrik bintang-bintang untuk macam-macam namanya kan. Kalau saya dibilang Leo, bintangnya Leo.
Nah, dulu waktu sekolah saya sering baca-baca itu. Baca-baca tapi tidak dalam konteks mengimani itu, mempercayai itu. Ya. Karena bagi saya waktu itu pertama saya masalah bintang itu orang bintang ini, oh ini duitnya lagi banyak nih. Ini duitnya lagi sedikit, rezeki lagi sedikit nih. Ini lagi masalah rumah tangganya, ini lagi masalah percintaannya nih. Coba bayangkan ada orang yang lahir berbarengan di hari yang sama, di tanggal yang sama, di rahim yang sama, dia anak kembar, tapi nasibnya berbeda, sifatnya berbeda. Bagaimana dong? Ya. Makanya dalil dalam Islam ini ada dalil nakli dan ada dalil akli. Orang-orang berakal, orang-orang yang berakal sehat, dia tidak mungkin akan mempercayai tulisan-tulisan yang ditulis oleh penulis ramalan yang ada di bintang-bintang itu, horoskop itu. Maka sahabat sekalian yang hari ini masih fanatik ya, masih pokoknya kalau baca ramalan bintang itu, wah, bisa merubah suasana hati. Kalau diramal baik dia gembira, kalau diramal kurang baik dia murung, dia ketakutan. Nah, ini yang jatuh kepada kesyirikan. Tidak boleh. Tapi kalau itu konteksnya hanya sekedar hiburan, baca-baca dan sebagainya, tidak ada sedikit pun mengimani, mempercayai itu bagi saya, menurut saya itu boleh-boleh saja mungkin. Itu bagi hiburan lah, baca-baca ya. Leo apa nih, jodohnya siapa ini. Tapi itu bukanlah sebuah kebenaran keyakinan yang harus diimani seperti oleh sebagian orang-orang. Maka sahabat sekalian, biasa-biasa saja dalam menyikapi perbintangan itu, ya. Dalam masalah horoskop, zodiak itu. Ya, saya pikir kalau kita udah sibuk dengan perkara-perkara kebaikan, kita nggak peduli lagi. Ya, mau bintangnya apa? Ada orang bintangnya diramal, kalau ini nggak cocok dengan bintang ini dengan bintang nggak cocok. Tapi ada orang yang bintang itu, tapi ternyata dia sampai meninggal mereka bersama. Nah ini gimana nih? Jadi harus dipahami itu semua adalah tidak benar ramalan-ramalan yang ada di dalam horoskop itu. Maka adik-adik yang mungkin masih SMA, SMP yang masih sibuk kalau mencari di sosmed tuh bintang ini apa, ramalannya hari ini apa, ini tolong bertobat, istighfar. Banyak bacaan-bacaan yang lebih baik. Ya. Kalaupun orang bertanya bintangmu apa, ini silahkan, tidak ada masalah. Tapi tidak boleh mempercayai ramalan. Tidak boleh mempercayai ramalan. Dan bagi Allah Ta'ala, semua hari itu baik, semua tanggal itu baik, semua keadaan itu baik. Ya. Maka untuk bisa selamat daripada fitnah kesyirikan horoskop ini, kita harus senantiasa berhusnuzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah. Ya. Kalau tidak sengaja kalian baca nih, oh bintang ini hari ini katanya begini, oh ada ujian, ada masalah. Kalian larikan kepada Allah dan sangka baik kepada Allah dan jangan pernah meyakini apapun kecuali itu daripada Allah dan Rasulnya. Paham? Nah, itu kita akan selamat dari kesyirikan dan tetap banyak-banyak ucapkan la ilaha illallah. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat sedikit pun tanpa izin Allah. Tidak ada yang bisa memberikan mudarat, ya. Tak ada yang bisa mencelakakan kita tanpa izin Allah. Tidak akan ada yang bisa menyelamatkan kita tanpa izin Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi, dan apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi tidak akan terjadi. Maka kembalikan tauhid kita kepada Allah, berhenti percaya kepada ramalan, tukang nujum, dukun-dukun yang dikatakan orang pintar. Kembali kepada Allah. Luruskan iman dengan banyak-banyak ucapkan la ilaha illallah. Kapan pertama kali lo pacaran? Pacaran. Anjir, kapan ya? SD kelas 5. Kayaknya sih. Pada nggak percaya ya? Gak tahu, namanya masih bocah, nafsu kali. Karena sange. Sayang, tapi nggak ngerti sih sebenarnya tuh sayang tuh apaan gitu. Nah, baru ngerti sayang itu pas kuliah kayaknya. Baru ngerti, oh inikah yang dinamakan sayang. Rahasia.